Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakal mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global market cap crypto berada di angka 1,06 triliun dolar atau turun sekitar 1,75%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 22.900-an, Ethereum 1.627, BNB 325, XRP 0,39, Cardano 0,39, Dogecoin 0,09, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 1,2 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 1,sekian% hingga kurang lebih 3%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Artikel yang pertama di sini sebutkan, is it possible to achieve financial freedom with Bitcoin? Ini mungkin merupakan pertanyaan juga muncul di benak kalian gitu ya. Apakah saya bisa masuk ke fase financially free kalau saya berinvestasi di Bitcoin? Dan jawabannya sebenarnya cukup rumit menurut saya gitu ya. Tetapi ada 3 cara yang menurut artikel ini bisa membuat kalian masuk ke fase financial freedom menggunakan Bitcoin. Pertama adalah dengan menggunakan teknik hodl atau kalian menahan Bitcoin kalian, beli kemudian hold selama bertahun-tahun. Nah, beberapa statement yang penting diketahui di sini. The massive volatility of cryptocurrencies coupled with the restlessness of an investor is a recipe for an instant loss. Many fail to understand that Bitcoin, unlike other cryptocurrencies, is a long-term investment. Jadi ini yang banyak orang salah kaprah gitu guys. Dia melihat kripto itu volatility-nya tinggi gitu ya, sehingga mereka itu merasa oke, kalau volatilitasnya tinggi harusnya saya juga bisa kaya cepat gitu. Dan para investor, sebenarnya ini nggak bisa disebut investor ya, kalau kalian terus-menerus keluar masuk market, yaitu kalian bukan investor hitungannya, harusnya merupakan traders. Kalian tidak beristirahat. Artinya kalian beli aset tersebut terus setiap hari kalian pantau, kalian lihat hari ini harganya berapa, udah terlalu tinggi atau belum, kemudian kalian jual, masuk lagi dalam waktu yang singkat. Itu harusnya merupakan trader namanya. Dan many fails to understand gitu ya, atau banyak orang yang gagal paham terhadap Bitcoin karena tidak seperti cryptocurrency lainnya. Harusnya Bitcoin itu kalian jadikan sebagai long term investment. Karena kalau kalian bandingkan dengan yang lainnya, selain Bitcoin ya, altcoin itu biasanya ya volatility-nya akan jauh lebih tinggi. Ketika drop, itu dropnya juga luar biasa dalam, ketika naik juga luar biasa kencang. Ya, kalau dibandingkan dengan yang lain, Bitcoin termasuk yang paling stabil di cryptocurrency ya guys. Nggak bisa kalian bandingkan dengan gold misalnya atau stock market. Di cryptocurrency, Bitcoin termasuk yang paling stabil harganya. Jadi itulah kenapa disebutkan lebih baik kalian jadikan ini sebagai long term investment. Tidak tanpa alasan guys, kenapa kalian jadikan long term investment? Karena dalam sejarahnya, mean annual return-nya atau rata-rata pengembalian tahunan dari Bitcoin itu 93%. Oke, walaupun nggak setiap tahun tentunya kalian akan dapat 93%, tapi jika teman-teman hold selama bertahun-tahun, harusnya kalian juga akan mendapatkan cuan. Karena dari historisnya gitu ya, kita melihat memang kalau kalian sudah hold lebih dari 4 tahun Bitcoin, biasanya kalian pasti sudah akan dalam keadaan profit. Oke, itu adalah sejarahnya dan fakta bisa dibuktikan gitu. Hodling has proved difficult for investors. Some factors that trigger abrupt Bitcoin selling include the spreading of FUD and price movements. Oke, jadi walaupun kedengarannya simple gitu ya, beli dan hold, simple banget kedengarannya. Tetapi sulit untuk dilakukan kadang-kadang guys. Kenapa? Karena kalian memang dari awal masuk itu orientasinya salah, bukan untuk jangka panjang. Oke, kalian mindsetnya adalah saya pengen masuk ke kripto supaya saya bisa cepat kaya. Gitu. Dan biasanya orang-orang seperti itu yang masuk hanya karena pengen uangnya gitu dan pengen uang cepat, itu biasa salah satu orang yang paling cepat panic selling gitu.
Oke, dan dia akan sangat sulit untuk dapat hold jangka panjang. Nah, faktor-faktor yang membuat kalian juga sulit gitu ya untuk dapat nge-hold dalam waktu yang panjang adalah tentunya ada FUD gitu. Ada FUD yang bertebaran di mana-mana, di mana disebutkan Bitcoin adalah scam, Bitcoin bakalan ke nol, Bitcoin bakalan turun lagi, turun terus, dan lain sebagainya. Dan itu biasanya akan membuat orang-orang yang mentalnya lemah, itu pasti akan panic selling. Terlebih lagi tentunya price movement, artinya kalau kita melihat harga kembali drop, biasanya orang-orang yang weak hands itu bakalan jualan duluan gitu daripada yang diamond hands. Kemudian cara kedua, dollar cost averaging. Sekali lagi, ini kedengarannya sangat simple tapi kadang itu juga sulit untuk diterapkan gitu. Kalau untuk dollar cost averaging sendiri, sebenarnya saya saraninnya seperti ini guys. Kalau kalian mau lebih spesifik itu, kalau kalian nggak mau ribet, ya memang satu-satunya cara adalah mungkin kalian setiap minggu sisihkan berapa duit untuk diinvestasikan ke Bitcoin. Itu udah cara paling simpelnya. Tapi kalau kalian masih mau lebih baik hasilnya, mau lebih spesifik, ya kalian lakukan weighted dollar cost averaging. Apa artinya weighted dollar cost averaging? Artinya kalian terus menyicil masuk ke Bitcoin, tapi kalian lihat juga posisi Bitcoinnya sekarang di mana. Kalau misalnya kalian melihat banyak sekali indikator yang menunjukkan Bitcoin sudah overbought atau sudah terlalu tinggi, mungkin jatah investasinya atau dollar cost averaging-nya kalian kurangin. Anggap saja misalnya kalian punya jatah seminggu mau beli 1 juta rupiah dalam bentuk Bitcoin. Kalau harganya atau indikator dan data on-chain dan lain-lain menunjukkan bahwa sekarang adalah saat yang baik untuk melakukan akumulasi, maka mungkin kalian bisa full 1 juta masukin setiap minggu 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tetapi ketika misalnya harganya lagi naik kenceng seperti sekarang gitu ya, kita udah melihat beberapa indikator menunjukkan Bitcoin sedikit overbought, maka mungkin kalian bisa kurangi jatah dollar cost averaging ya. Mungkin yang 1 juta kalian kurangi menjadi 700.000 atau 600.000 gitu kan. Jadi ada tersisi 200-300.000 ekstra gitu. Nah, 200-300.000 ekstranya itu nanti bisa kalian masukkan semua ketika nanti kalau misalnya Bitcoin terkoreksi dan indikator sudah menunjukkan oversold lagi. Atau kalian sudah merasa, oke, ini kita sebenarnya udah cukup murah lagi, dan kalian bisa masukin. Mungkin nggak 1 juta, tapi 1.300.000, 1.200.000. Jadi ketika harganya lagi murah, kalian dollar cost averaging-nya lebih tinggi gitu ya, nominalnya lebih besar. Ketika harganya lagi tinggi banget, kalian dollar cost averaging-nya nominalnya direndahin sedikit. Jadi itu cara yang lebih baik menurut saya kalau misalnya kalian pengen dollar cost averaging. Kemudian yang ketiga, tidak kalah pentingnya gitu ya, self-custody. When it comes to the long-term holding of Bitcoin, the key is not to trust any other third-party entity with the asset's private keys. Investors who store Bitcoin on crypto exchanges unknowingly give away complete control of their assets. Ini udah sering saya sampaikan dan saya ingatkan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masuk ke kripto gitu ya, kemudian dengan nominal yang cukup besar, saya tetap akan menyarankan untuk teman-teman beli satu cold wallet. Simpanlah aset kripto kalian sendiri menggunakan cold wallet seperti salah satunya kalau yang saya pakai itu adalah Ledger gitu. Sehingga kalau misalnya kalian punya Ledger, ya kuncinya ada di tempat kalian gitu. Kalau kalian taruhnya di exchange, kalau amit-amit terjadi sesuatu yang serupa dengan terjadi di FTX kemarin, kalian mau nuntut siapa gitu guys? Nggak ada yang bisa kalian lakukan selain berharap bahwa aset kalian bisa dikembalikan. Karena ya istilahnya kalian nitip kunci ke mereka. Tapi kalau misalnya kalian beli cold wallet seperti modelnya Ledger, maka kuncinya di tempat kalian. Nggak ada yang bisa menyuruh-nyuruh kalian harus transfernya, misalnya dibatasi transfernya berapa ya. Ini dan itu. Nggak, semuanya punya kalian. Kalian mau ngapain terserah kalian. Gitu ya. Nah, sebenarnya ketiga hal ini sebenarnya tidak menjawab pertanyaan awalnya gitu guys ya, soal hodl, dollar cost averaging, dan juga self custody. Itu nggak menjawab pertanyaan yang utama di sini. Apakah kalian akan bisa mencapai financially free kalau misalnya kalian berinvestasi di Bitcoin? Kalau menurut saya pribadi, jawabannya adalah tergantung gitu guys. Kita tahu sekarang Bitcoin itu untuk market cap-nya sudah termasuk lumayan besar gitu ya. Kita nggak bisa lagi berharap pergerakan Bitcoin itu akan kita lihat sama dengan yang terjadi di tahun 2012, 2014, di mana kalau misalnya kita melihat ada parabolic move, itu pergerakannya bisa sampai puluhan ribu atau bahkan ribuan persen lah istilahnya. Untuk sekarang kita mungkin akan melihat pergerakan naiknya tidak lagi bisa setajam di cycle-cycle sebelumnya, karena semakin tinggi market cap-nya tentunya semakin sulit untuk menggerakkan harga yang ke atas.
Jadi kita harus realistis ya guys. Kalau misalnya teman-teman hanya fokus berinvestasi di Bitcoin, maka menurut saya teman-teman harus ya punya at least modal yang cukup banyak lah gitu. Mungkin minimal ratusan juta. Kalau misalnya teman-teman mau mencapai angka miliaran rupiah. Oke, itu udah yang paling realistis lah gitu. Kita anggap 500%, 600% itu masih fine, masih realistis. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen misalnya katakanlah capai angka 1 miliar rupiah, maka mungkin teman-teman perlu uang 200-300 juta, itu menurut saya cukup realistis gitu ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman cuma punya modal 2 juta, 3 juta rupiah yang mau diinvestasikan ke kripto, ya kalian juga harus realistis dan menghitung gitu ya. Kalaupun kalian punya 3 juta rupiah, kalaupun Bitcoin naik 100 kali lipat gitu ya, 100 kali lipat pun kita anggap itu yang menurut saya udah agak sulit untuk dilakukan, at least untuk beberapa cycle ke depan. Kalian hitung, 3 juta 100 kali lipat itu cuma 300 juta rupiah guys. Dan 300 juta rupiah itu nggak bisa kalian kategorikan sebagai financially free. Bahkan 1 miliar pun sekarang sebenarnya nggak bisa kita kategorikan sebagai financially free. Beli rumah saja sekarang mungkin kalau kalian yang agak bagus 1 miliar itu udah nggak dapat gitu guys. Jadi untuk mencapai financially free, menurut saya ya kalau di Indo kalian mungkin perlu uang sampai belasan miliar rupiah, itu udah termasuk oke lah gitu ya. Tapi kalau misalnya baru 1 miliar, saya rasa ya kalau dibilang financial free juga masih agak sulit gitu. Jadi harus realistis. Kalau misalnya teman-teman punya modal yang tidak terlalu besar, mungkin ya pembagiannya jangan terlalu fix gitu. Artinya jangan semuanya ditaruh di Bitcoin. Mungkin harus sebagian kalian taruh di altcoin. Ya kita apa boleh buat gitu ya, karena kita tahu altcoin memang pergerakannya jauh lebih volatil dan potensial gains-nya juga lebih besar gitu. Walaupun resikonya juga lebih tinggi. Oke, jadi itulah jawabannya menurut saya. Jadi itu yang pertama, guys. Kemudian yang kedua, ini ada fakta menarik. Ini fractal pattern yang disampaikan oleh H-Chill. Jadi dia membandingkan gitu chart dollar index dengan Bitcoin, guys. Dan dia memberikan satu fakta yang cukup menarik menurut saya. Setiap kali dollar index itu mendapatkan sebuah top gitu ya, dan kemudian terkoreksi dalam, ya tentunya itu biasanya adalah fase di mana Bitcoin dan stock market itu bakalan rally kenceng. Oke, terjadi berapa kali terakhir? Kalau misalnya teman-teman melihat di tahun 2020, dollar index itu top di sekitaran sini. Kemudian koreksi dalam. Koreksinya itu juga menariknya rata-rata kurang lebih 50 minggu, guys. Atau hampir setahun lah gitu ya. Dan itu adalah fase di mana biasanya Bitcoin bakalan rally kenceng. Kalau yang terakhir itu plus 900%. Di mana 50 week atau 50 minggu dollar index terkoreksi, Bitcoin itu 50 minggu kemudian naik 900%. Cycle sebelumnya juga sama, kita melihat dollar index mencapai top di sini, kemudian terkoreksi kurang lebih 50 minggu gitu ya, atau kurang lebih ya hampir setahun lah gitu ya. Dan Bitcoin kemudian naik kurang lebih 2000%. Cycle sebelumnya lebih parah lagi, naiknya 404.000%. Di mana dollar index juga mencapai top di sini dan kemudian terkoreksi kurang lebih setahun. Nah, untuk sekarang kalau misalnya nih guys, kalau misalnya kita asumsi, kalau misalnya dollar index juga akan terkoreksi selama setahun gitu ya, maka harusnya next Bitcoin top itu bakalan di Oktober 2023. Tapi ini mungkin adalah statement yang akan memicu kontroversi ya guys. Tapi ini saya cuma sampaikan yang disampaikan oleh H-Chill. Boleh kalian percaya, boleh tidak, tapi ini hanya berdasarkan datanya saja gitu ya. Dan kita asumsikan kalau ini akan terulang. Artinya kalau dollar index terus-menerus drop dan stock market mencapai all time high, misalnya stock market US juga mencapai all time high, maka bukan tidak mungkin kita juga akan melihat Bitcoin mencapai all time high gitu ya. Kemungkinannya selalu ada, tapi saya tentunya nggak berani bilang garansi kita tahun ini akan ke all time high guys. Saya nggak pernah mau garansi seperti itu guys. Oke, semuanya hanya soal probability. Kalian boleh percaya, kalian boleh tidak. Intinya saya selalu sampaikan kalian harus siap dengan segala skenario yang bisa aja terjadi. Itu saja, gitu ya. Dan juga yang terakhir, sebuah data juga yang menarik dari Get.io, salah satu exchange, di mana dia melihat, atau di Get.io itu terjadi salah satu hal yang cukup jarang terjadi, gitu ya. The second largest in history, di mana ada withdrawal sebesar 120 juta dolar dalam bentuk Bitcoin dikeluarkan dari Get.io. Ini adalah penarikan kedua terbesar sepanjang sejarah Get.io. Tapi kita nggak tahu ya guys, apakah ini yang narik itu adalah exchange-nya sendiri kah, atau memang ada paus besar di Get.io yang kemudian menarik keluar
$120 juta dalam bentuk Bitcoin-nya. Tapi pada intinya kalau kita melihat data seperti ini kembali menunjang data yang kemarin kita lihat, balance of exchanges atau stok Bitcoin yang berada di exchange harusnya dari waktu ke waktu akan terus menurun, dan sampai hari ini pun harusnya kita tidak melihat ada indikasi bahwa sudah banyak lagi Bitcoin yang dimasukkan lagi ke dalam exchange gitu ya. Jadi itu harusnya adalah sebuah berita baik. So, itu adalah beberapa berita dan data hari ini guys yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 1 hour chart. Nah, untuk teman-teman yang nonton video saya kemarin, harusnya sudah tahu ya bahwa kita ada bahas putaran potentially Bitcoin itu membentuk descending triangle, yang secara teori adalah bearish pattern gitu ya. Dan saya sampaikan, saya cenderung bearish, dan lebih baik lagi idealnya kita ada menyentuh area upper trend-nya sekali lagi, dan kemudian kalau kita breakdown dan kita melihat 1 hour candle closing di bawah area ini, maka ini adalah pertanda bahwa Bitcoin akan mendapatkan koreksi lebih dalam. Jadi kita persis melihat hal tersebut, di mana kita kemudian retest lagi sekali lagi, dan kemudian drop. Kita melihat 1 hour candle itu closing pada akhirnya di bawah area 23.200-an, dan itu adalah pertanda bahwa kita akan koreksi lebih dalam, dan kita sudah sempat menyentuh ke 22.700-an. Lalu pertanyaannya, what's next gitu kan? Apa yang berikutnya bisa saja terjadi? Kalau misalnya ini opini saya pribadi ya guys, yang akan kita lihat berikutnya kemungkinan adalah sedikit konsolidasi di sekitaran area di sini. Dan kita akan membuat push terakhir guys, menuju ke area trend line-nya lagi. Oke, sekali lagi, ini bukan angka fix ya guys, tapi ini adalah area gitu. Tidak persis di sekitaran sini, tapi selama kita masih berada di area yang saya highlight di sini, ini semuanya adalah area support. Dan ini bukan area support di time frame kecil guys, ini time frame daily supportnya. Oke, jadi ini range-nya memang sedikit agak besar. So, teman-teman harus aware akan hal tersebut. Jangan buru-buru short ketika kita baru mungkin break dari sini sedikit di bawah, itu masih agak menurut saya agak high risk gitu kalau misalnya teman-teman langsung open short. Nah, kalau misalnya teman-teman yang hobi high risk ya boleh-boleh saja sebenarnya, tapi saya pribadi tidak sarankan. Saya pribadi justru gitu ya, kalau misalnya kita menyentuh ke area di sini, saya akan mencoba untuk mencari peluang untuk long. Alasannya sesimpel karena kalau misalnya kita mencari peluang long dari sini, tentunya pertama dari segi risk and reward-nya itu akan luar biasa guys, oke? Karena kita sekarang kan berada di area ascending burning wedge di sini. Nah, kalau misalnya kita akan kembali ke upper trend line-nya, maka kalau misalnya teman-teman ukur di sini, ini kita asumsikan kalau kita akan kembali ke upper trend line-nya ya. Dan kalau misalnya teman-teman anggap saja open posisi di sekitaran sini gitu ya. Kemudian kalian protect diri kalian mungkin di bawah area yang kita highlight di sini, dan menargetkan nggak usah muluk-muluk deh gitu ya. Kalau misalnya teman-teman cuma mau nyampe ke sekitaran sini gitu ya sebagai area resistance terakhir, ini sudah di 2:1 gitu. Oke. Kalau misalnya kita sampai ke upper trend line-nya lagi, ini bisa sampai 4:1. Jadi ini menurut saya adalah setup yang worth it untuk dicoba gitu. Dengan catatan kita ada dikasih semacam reversal pattern dari sana. Contohnya seperti apa? Mungkin seperti double bottom di sini. Di sini juga kalau teman-teman lihat ini sebenarnya double bottom gitu ya, cuman versinya yang lebih jelek aja dan lebih kecil di sini. Oke, atau kalian mau lebih konservatif, tunggulah hal semacam ini di mana ada rally diikuti ada bullish continuation pattern. Kalau di sini case-nya adalah bull flag dan teman-teman baru masuk dari sana. Terserah kalian yang mana gitu. Tapi bagi saya, ketika saya melihat ada beberapa indikasi di mana pertama pergerakan yang kita lihat kemarin itu dropnya tidak terlalu impulsif menurut saya. Kedua, tentunya kita berada di area support, maka menurut saya ini worth it untuk dicoba. Terlebih lagi risk and reward-nya itu bakalan gede gitu. Kalau ternyata kita akan mampu kembali ke upper trend line-nya atau jackpot-nya, kita mampu jebol di atas trend tersebut dan menuju ke area 25 sampai 25.800 gitu ya. Tapi itu adalah tentunya skenario untuk bullish ya. Untuk bearish-nya seperti apa? Bearish-nya adalah kalau misalnya nih guys, yang kita lihat adalah kemudian breakdown, dan pada akhirnya kita mampu mendapatkan konsolidasi di bawah area yang saya highlight di sini. Ini adalah sekali lagi peluang untuk short. Dan ini mungkin kita bisa menargetkan ke area yang lebih rendah. Nah, ini secara RR bakalan lebih baik juga untuk shortnya. Kalau kalian short di sini, kalian turun sedikit akan ketemu dengan trend line. Terlebih lagi ada area support di daily. Jadi nggak worth it kalau short sekarang gitu.
Shortnya itu harusnya dari kemarin, guys. Kemarin itu di mana? Kemarin itu kalau misalnya teman-teman tahu, kita kan sudah pernah bahas apa? Pertama, kita pernah bahas di sini. Potentially ada continuation ke bawah. Kenapa? Karena ada double top, diikuti ada pergerakan yang impulsif, kemudian ada konsolidasi, dan ini adalah peluang untuk short pertama di sini. Oke? Kalau kalian tidak berhasil ambil, peluang short kedua adalah kemarin, di mana kita mendapatkan ada descending triangle, kemudian kita breakdown. Ini adalah peluang short kedua gitu. Nggak sempat ambil juga, ya sudah, berarti belum rezeki. Dan ditunggu lagi setup berikutnya. Tapi kalau saya, ketika kita melihat ada drop ke area ke sini, saya mungkin akan start untuk mencoba cari peluang untuk long. Gitu ya. Jadi saya rasa itu saja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.